Buat teman-teman yang memiliki channel dengan topik campur-campur tapi masih sepi penonton nih. Oke, berarti saatnya kalian harus tonton video ini sampai akhir ya. Karena bakal saya bongkar rahasia bagaimana cara membuat channel YouTube dengan tema gado-gado yang berpeluang mendapatkan penghasilan nih 10-40 juta tiap bulannya hanya dari internet saja teman-teman. Oke, cekidot aja bro langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bro Henry di sini akan menjabarkan cara mendapatkan uang dari internet dengan hanya membuat topik campur-campur yang benar ya di channel YouTube tentunya. Nah, sebelum kita mulai nih, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, "Bang, apakah bisa dengan membuat channel YouTube yang temanya gado-gado punya potensi mendapatkan banyak penghasilan dari YouTube?" Jawaban saya bisa teman-teman ya, asal teman-teman tahu rahasianya. Wih, pakai rahasia-rahasia segala nih abang. Jelas lah, kalau bicara rahasia berarti kan harus tahu konsepnya ya. Kemudian baru tahu caranya yang benar seperti apa. Oke deh, langsung aja deh saya bongkar di sini buat teman-teman ya. Nah, kebanyakan YouTuber pemula itu gagal dalam membuat tema gado-gado itu karena berbagai alasan ya. Yang pertama nih, karena tidak terkonsep ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa merancang konsep itu penting teman-teman ya. Jadi dalam merancang konsep itu kita juga pasti ya bahwa kita juga harus analisa dulu untuk bisa mendapatkan ide bagaimana bisa membuat tema campur-campur yang rame teman-teman. Masih ingat gak yang saya ajarin di video waktu itu ya? Dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi harusnya dalam membuat tema gado-gado teman-teman juga harus bisa amati dulu channel lain. Misalkan dengan melihat dulu channel yang lain ya tentang bagaimana cara membuat tema campur-campur, baru kalian bisa gunakan tuh. Artinya kalian tiru ya. Terus kemudian kalian modifikasi ya untuk bisa diterapkan di channel kalian. Nah, sebagai contoh nih channel yang tidak terkonsep nih, misalkan di hari pertama kalian upload video jalan-jalan, besoknya video kuliner. Terus kemudian besoknya lagi bikin konten game. Nah, kalau kalian buat topik campur-campur seperti itu, saya yakin tidak akan berhasil bro. Nggak cuma algoritma YouTube yang bingung ya, kita juga sebagai penonton pasti bingung. Nah, belum lagi ketertarikan atau minat dari penonton ya, yang pastinya akan jadi campur-campur bro penonton kalian. Misalkan kalian bikin video jalan-jalan. Nah, kemudian YouTube tuh mencari penonton yang suka dengan video kamu yang suka jalan-jalan. Terus pindah lagi ke video kuliner. Penontonnya juga udah pasti minatnya tentang kuliner. Itu yang membuat ya channel kalian tuh nggak bakal banyak viewsnya ya, karena apa? Yaitu tadi ya, minatnya aja udah beda-beda. Begitu kalian upload lagi video tentang yang lain, penontonnya belum ada ya, dicarikan dulu kan pastinya. Nah, misalkan kalian buat lagi di suatu saat untuk kuliner ya, nah udah pasti penontonnya penonton kuliner doang tuh yang nonton dari subscriber kalian ya. Jadi kalau dibuat campur-campur yang tidak terkonsep, makanya channel kalian tidak mungkin berkembang bro. Nah, itu alasan pertama ya buat YouTuber pemula nih ketika bikin konten YouTube ya dengan topik campur-campur ya, yang sudah dipastikan gagal kalau misalkan tidak terkonsep. Nah, kemudian yang kedua ya, biasanya tema campur-campur nih pada saat kondisi atau keadaan kalian ya. Jadi maksudnya di sini kalian buat video biasanya ketika aji mumpung aja tuh. Jadi misalnya pas lagi jalan-jalan, lagi kondisinya misalkan lagi makan ya, kalian buat video makan. Pas kalian jalan-jalan ke suatu tempat ya videonya tentang mereview tempat tersebut misalkan gitu. Nah, itu yang dimaksud aji mumpung teman-teman ya. Nah, salahnya ketika kalian upload itu dalam satu channel, coba kalian kumpulkan dulu videonya. Terus tinggal kalian pisahkan masing-masing channelnya ya, di antara satu tema dengan tema yang lain. Mungkin aji mumpung ini akan jadi keberhasilan kalian dalam membangun channel YouTube. Jadi kesimpulannya nih, kita boleh-boleh aja membuat gado-gado ya temanya, tapi tetap terkonsep teman-teman ya. Oke, kalau masih bingung, di sini saya akan mereview beberapa channel dulu ya dari YouTube-nya teman-teman nih ya, yang sudah berkomentar di channel ini, sekaligus channel yang membahas tema campur-campur nih. Oke, langsung aja bro. Oke teman-teman, ini salah satu channel ya dari YouTube kalian nih. Mungkin ada ya, namanya Ngabah Soneh ya. Ngabah Soneh ini udah 99 subscriber nih. Nah, kita lihat nih konten-kontennya ya. Kita mungkin review dari kontennya aja ya teman-teman ya. Kita lihat ke bawah ya, paling awal dia buat. Nah, ini mungkin baru berapa, udah 3 tahun ternyata teman-teman. Ya, jadi ini yang pertama jarang upload udah pasti ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah bahwa dengan jarang upload udah pasti ya kurang ya dari apa yang kita harapkan ya, terutama untuk menarik penonton atau viewer kita. Di sini kita lihat awalnya ya bermain dengan anaknya mungkin, kemudian apa aja nih dibahas ya tentang IndiHome, kemudian game di sini ya.
Nah, terus kemudian apa lagi nih? Ya, kita bisa lihat ke atas lagi, ini masih game nih, satu topik ya. Nah, perkembangan penontonnya juga kalau satu topik dia mulai naik tuh 100 ya. Nah, bagian atas nih ya. Ini kita bisa lihat dari game ada campur lagi nih ya untuk kegiatan sehari-hari ya dari mungkin beliau nih. Nah, kemudian ada lagi yang dari apa nih? Pemandangan alam ya dibahas ya. Kemudian ada tutorial juga. Nah, di sini yang saya sebut ya campur-campur tidak terkonsep teman-teman ya. Jadi mungkin awalnya udah mau konsep game, cuman ya masih gatel ya pengen upload dengan kegiatan sehari-hari kalian. Nggak ada yang salah sih sebenarnya untuk mengupload kegiatan sehari-hari untuk keluarga atau ngevlog ya. Tapi ya itu dia konsepnya kan harus jelas itu tadi. Kalau nggak jelas ya bagaimana kita bisa mendapatkan views yang memang minatnya sama teman-teman. Nah untuk mencari views yang minatnya sama itu ya kita dibutuhkan ya konsistensi dulu dari membuat konsep yang sama juga. Misalkan konsep tentang game ya udah buat aja game dulu nih ya siapa namanya nih Ngabasoneh ya. Jadi saran saya buat aja dulu satu topik. Kalau mau ganti dengan tema yang spesifik boleh ya di lain channel aja kalau menurut saya. Daripada di sini nanti kan sudah masuk algoritma YouTube-nya juga udah bikin bingung ya. Oke, langsung aja ke yang selanjutnya ya. Nah, di sini udah ada bintang kecil ya. Bro, bintang kecil nih. Saya review sedikit ya. Oke, ini kita lihat paling bawah deh. Coba. Nah, di sini campur-campur juga nih. Ada bola ya. Kemudian di sini ada review mobil ya. Di sini habis bola di sini diselingin dengan nyanyian ya salawat populer Nisa Sabian ini di sini. Nah, ini juga nggak boleh teman-teman ya, jadi nggak boleh diseling begini. Kalaupun tadinya udah bola ya, misalkan ini udah banyak yang nonton ya harusnya bola aja terus. Bang, tapi kan mungkin pada saat kita membuat konsep bola ya untuk nyari bahannya juga sulit bang gitu misalkan. Sebenarnya nyari bahan sekarang udah nggak sulit ya teman-teman. Kalau kalian membahas bahan konten itu sulit, sebenarnya yang sulit itu adalah tenaga dan waktu kalian ya untuk mencari bahan konten seperti ini. Ya ada istilah ya mungkin rasa males yang mengganggu ya, itu kan bisa jadi alasan teman-teman ya untuk akhirnya terhambat tuh mencari konten-konten seperti ini. Tapi kan bang takutnya kalau re-upload ya itu nanti bisa terkena klaim ya misalkan. Teman-teman ya kalau kita mau re-upload juga kan mengikuti apa yang sudah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya cara re-upload yang benar ya. Kita harus potong-potong videonya, terus kemudian kita harus nge-zoom in ya paling tidak membuat video rekaman aslinya itu tidak terlihat teman-teman. Entah caranya kita ngeblur sedikit itu nggak apa-apa. Apalagi ini konten bola ya udah pasti rawan banget. Nah, kalau kalian bisa menggunakan cara lain aja, misalkan seperti video yang kemarin saya ulas juga ya tentang Piala Dunia ya, tentang bagaimana kita membuat kayak jadwal pertandingan bola, kemudian hasil pertandingan ya, dibuat bagan-bagan saja terus kalian ngomong hasilnya bagaimana. Itu mungkin jauh bisa lebih memungkinkan untuk dimonetize, teman-teman. Makanya teman-teman di sini ya, untuk menggunakan ide konten yang mungkin teman-teman dapat dari YouTube ya, gunakan satu dulu, jangan banyak-banyak. Jangan misalkan nanti tergiur dengan ide konten lain, kalian pindah tema yang lain. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi tetap teman-teman harus tetap konsisten dulu. Kalau kalian mau buat channel dengan tema lain, nanti yang pertama belum bisa ke handle, belum bisa berjalan, stoknya juga mungkin belum banyak. Nah, di situ ntar kalian keteteran ya. Jadi usahakan ya konsisten dulu satu ya. Itu yang bisa saya sarankan ya buat si bro siapa nih tadi namanya bintang kecil ya. Jika ada masalah nih, jadi kalau mau buat bola terus atau mau buat mau review mobil ya harusnya salah satu dulu. Makanya nih dilihat ya 13 jam yang lalu ya penontonnya sedikit sudah berkurang, padahal di awal-awal ya sudah rame loh ini pada saat bola. Kemudian di awal juga nih, nah ini sempet nih 13.000, padahal rame loh dengan tema-tema seperti ini. Jadi ini juga termasuk salah satu alasan yang kedua nih, aji mumpung ya ada ide konten lain yang mungkin bagus langsung dibuat dalam satu channel yang sama. Harusnya bikin aja channel yang lain untuk ya ide konten yang lain, harusnya seperti itu ya untuk bintang kecil nih. Oke, jadi rahasia untuk bisa membuat konten dengan tema campur-campur ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat konten yang listicle ya.
Apalagi tuh Bang listicle. Nah, listicle di sini maksudnya adalah kepanjangan dari list dan artikel, teman-teman. Jadi kata list ini yang berperan ya. Jadi kita membuat kayak daftar-daftar fakta-fakta unik atau fakta menarik dari sebuah konten yang kita buat ya. Misalkan saja tema yang tadi ya, jalan-jalan ya. Ketika kalian ngevlog jalan-jalan, nah harusnya kalian mengubah konten menjadi konten listicle. Seperti halnya 5 tempat wisata di Indonesia yang menarik misalkan. Nah, itu bisa teman-teman buat. Nah, kemudian contoh kalian makan ya kan. Di situ kalian bisa ulas 5 tempat makan yang enak misalkan di Jakarta atau di mana gitu ya. Nah, itu bisa kalian buat. Jadi kita membuat konten listicle itu terkonsep teman-teman ya. Jadi bukan aji mumpung atau mungkin kalian tidak mengkonsep ya dengan hanya langsung membuat video ya. Misalkan lagi makan, lagi jalan-jalan. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi ini memang benar-benar dikonsep ya dengan membuat konten listicle. Terus seperti halnya channel yang tadi yang membahas tentang game ya. Misalkan 5 game favorit yang disukai anak muda zaman sekarang. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kalian buat, yang harus kalian ubah ya. Jadi di sini teman-teman tidak boleh tidak terkonsep, jadi harus bisa mengkonsep ya untuk video kedepannya. Boleh-boleh aja kalau kalian pas lagi makan ya, mereview makanan di luar, nah lebih baik membuat review makanan. Jadi lebih baik yang spesifik. Tapi kalau mau yang campur-campur, ya konsepnya menggunakan dengan konten listicle tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya akan jelaskan ya bagaimana kalian harus bisa membuat channel dengan tema campur-campur ataupun tema gado-gado yang mungkin banyak penghasilannya. Ini bisa kita lihat di sisi terang channelnya nih. Macem-macem nih teman-teman ya. Jadi temanya bener-bener gado-gado tapi terkonsep ya. Konsepnya memiliki inti topik yang sama, yaitu tentang fakta-fakta unik di dunia ini. Contoh dalam bentuk pertanyaan, apa yang terjadi dengan 2 penakluk Everest pertama? Tuh, jadi kayak semacam pertanyaan ya, itu bisa teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat aja ya, dari sisi terang aja ya, per bulannya viewsnya 25 juta. Ini tiap bulannya udah pasti puluhan sampai ratusan juta teman-teman ya. Oke lah, ini kalau misalkan kita lihat ini memang sudah sangat banyak ya viewersnya. Yang kita lihat mungkin yang di bawahnya aja deh nih. Contoh data fakta nih juga salah satunya ya. Hampir semuanya sama ya, channel-channel seperti ini membahas tentang fakta-fakta unik, fakta menarik ya. Daftar-daftar dari tokoh, daftar dari negara, daftar dari apa, itu semua dibahas tentang konsep campur-campur seperti ini teman-teman. Nih, lihat bagaimana dia bisa membuat ya dari data negara tuh kan, data tokoh. Seperti ini juga udah banyak banget penontonnya tuh teman-teman. Sampai 2 juta ya, 1 juta. Dan di sini kita hitung aja langsung viewsnya 3,9 tanpa video short nih teman-teman. Kalau di Social Blade kita coba lihat ya. Kalau di Social Blade ya penghasilan terendahnya 1.100 ya, tertingginya 17.000. Lagi-lagi saya tidak melihat dari penghasilan di sini. Udah pasti dia di range ini ya. Saya pasti yakin teman-teman. Kemudian kita lihat bawahnya nih untuk view per harinya 144.000 ya. Kita hitung aja langsung ya, 144.000 ya dikali ya untuk RPM ya, untuk channel-channel seperti itu ya, karena gado-gado ada yang mungkin dari topik dengan bayaran iklan tertinggi pasti ada ya. Ya udah kita ambil rata-rata ya, contohlah yang kecilnya aja 10.000 deh, dibagi 1.000 teman-teman. Ini per harinya ya. 1.440.000 teman-teman, dikalikan dengan 30 hari 43 juta, udah paling seminim-minimnya ini perhitungan. Dan saya yakin ini ratusan juta ya teman-teman. 40 juta itu paling minim kalian bisa dapetin ya, karena topik campur-campur pasti ada di salah satu topik yang dengan bayaran iklannya RPM-nya tertinggi ya. Bahkan bisa di atas 40.000 pasti ada. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, ini buat semangat ya. Dan bagaimana cara membuat ini ya, kita langsung bahas aja teman-teman. Oke, untuk membuat konten listicle ini seperti apa, kita langsung cari aja dulu idenya ya teman-teman. Nah, untuk mencari ide dengan membuat konten listicle, kalian cari menggunakan tools Google Trends ya. Dan ini biasa digunakan oleh para konten kreator ya, untuk bisa mencari topik-topik yang pengen dia bahas. Jadi ini yang sebenarnya rahasianya teman-teman ya. Kita cari menggunakan Google Trends, dan kemudian di sini kalian klik aja menu di sini dan kemudian klik penelusuran trending teman-teman. Nah, di sini ada tren penelusuran harian, tren penelusuran real time ya,
khususnya di negara Indonesia. Nah, ini kita bisa cek ya, kalau mau negara mana kalian bisa ambil di sini ya. Tergantung kalian mau buat target luar ataupun target Indonesia. Nah, listicle di sini kita mencari list-list yang lagi trending atau daftar-daftar konten yang lagi trending, teman-teman. Dan kita bisa membuat ya dari daftar-daftar tersebut ya untuk bisa dijadikan konten listicle. Sebagai contoh nih ya, Inter Milan ya, ini tentang bola semua nih. Bayangkara FC, AS Roma, nah ini ada yang Korea juga ada. Kemudian hari sebelumnya ada pertandingan bola, ini masih ya berlangsung setelah Piala Dunia ini sudah berakhir. Masih ada pertandingan seperti halnya Piala AFF ataupun Liga BRI ya, itu juga bisa teman-teman. Nah, di sini kalian bisa buat. Nah, di sini juga ada seperti kata-kata untuk Hari Ibu. Nah, Hari Ibu yang kemarin itu kalian bisa buat. Contoh ya, ini kita langsung klik aja di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kata kunci juga loh dikasih sama Google ya. Ini bisa kalian masukin nih ke dalam konten kalian. Kalau kalian pengen buat misalkan untuk konten listicle-nya, maka akan jadi seperti ini nih. 10 kata-kata mutiara untuk Hari Ibu ya. Nah, itu yang bisa kalian buat harusnya. Karena apa? Ini termasuk salah satu konten yang evergreen kalau menurut saya ya. Kalau fakta-fakta unik, fakta-fakta menarik ya. Nah, seperti halnya tadi channel ya, data fakta. Nah, itu kan mereka dari fakta-fakta unik, fakta-fakta menarik. Nah, itu bisa teman-teman buat seperti itu ya. Dan di sini juga enggak hari ini juga dan kemarin juga kita bisa muat lainnya di sini. Mungkin hari sebelumnya mungkin masih ada. Nah, ini hari Rabu. Masih ucapan Hari Ibu tuh. Nah, ini yang saya bilang, jadwal Piala AFF 2022. Ini bisa kalian bahas, oke? Jadi kita contoh aja, misalkan kita ngambil ide jadwal Piala AFF 2022. Nah, berarti idenya sudah didapat ya. Tinggal kita membuat naskah atau skripnya, teman-teman. Kita coba search aja di Google tentang fakta jadwal Piala AFF 2022 ya. Ini saya contohin langsung ya. Seperti ini, fakta Piala AFF. Nah, di sini banyak sekali ya. Dengan ide fakta Piala AFF seperti ini, kalian bisa ambil skripnya atau kontennya dari Google ini. Jadi untuk membuat naskah atau skrip, kita bisa ngambil dari Google ya. Jadi tadi ide udah dapat dari Google Trends dan kemudian kita bisa membuat naskah atau skripnya menggunakan Google aja, teman-teman. Misalkan saja nih, 5 fakta menarik Piala AFF Timnas Indonesia paling sering runner up. Nah, ini bisa kalian ambil ya sebagai judul untuk konten kalian. Tinggal kalian ubah bahasanya, misalkan dari FIFA ya, kita ambil, ubah bahasanya dengan menggunakan bahasa kalian ya. Jadi kita nggak boleh copy paste mentah-mentah ya. Itu yang harus kalian lakukan. Dan selanjutnya setelah sudah membuat skripnya, maka yang harus dilakukan adalah membuat suara atau voice over ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan voice over dari teman-teman sendiri atau mungkin dari suara robot yang mungkin menyerupai manusia. Dan untuk toolsnya bisa kalian lihat di konten ini ya. Itu ada tools text to speech ya. Biasanya saya menggunakan tools itu untuk membuat ya konten-konten yang tidak mau menggunakan suara kita sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang terakhir ya, langkahnya adalah kalian tinggal langsung edit ya menggunakan tools editing video sesuai dengan kebiasaan kalian ya. Entah itu bisa dari HP juga kalian kerjakan, misalkan dengan KineMaster ataupun CapCut dan segala macam ya, itu banyak sekali aplikasi. Atau mungkin seperti halnya menggunakan Adobe Premiere Pro atau mungkin Canva ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, tinggal kalian buat seperti itu. Jadi seperti itu ya cara membuat konten campur-campur ya, atau temanya campur-campur. Jadi nggak boleh kalian tidak terkonsep lagi nih ke depannya. Jadi saya tidak akan lagi untuk bisa menjelaskan bagaimana membuatnya, prosesnya gimana. Itu tinggal kalian cek aja di video-video saya sebelumnya ya, bagaimana kita mengambil konten-konten di Google ya, dan juga bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi skrip atau naskah yang sesuai kita inginkan. Caranya udah ada kok di video-video sebelumnya, sama aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sekali lagi jangan lupa like dan share video ini dan juga subscribe ya jika memang konten ini memang bermanfaat buat teman-teman yang sedang ingin membuat dengan tema campur-campur. Oke, itu aja, saya Bro Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.